Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sumarna. Saya dari Prodi PGSD B3 Non Reguler 2019. Saya akan menjelaskan cara pembuatan dan cara memperagakan alat peraga operasi hitung bilangan, yaitu muatan listrik dan garis bilangan. Simak terus videonya ya. Cara membuat alat peraga muatan listrik: yang pertama, kalian siapkan laptop atau komputer. Yang kedua, kalian nyalakan laptop atau komputernya. Yang ketiga, kalian masuk ke aplikasi Microsoft Word. Yang keempat, kalian cari menu Insert. Yang kelima, kalian cari Save As. Di Save As, kalian cari bentuk lingkaran. Setelah itu, kalian buat dua lingkaran untuk positif dan untuk negatif. Untuk muatan positif, kalian beri warna merah, dan untuk negatif, kalian beri warna hijau. Setelah itu, kalian copy sesuai kebutuhan. Setelah di copy, kalian print. Setelah di print, kalian gunting dan hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan. Siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, triplek ukuran 10 x 63 cm yang sudah dipotong. Yang kedua, kalian siapkan karton yang sudah dipotong sebanyak 20 lembar, yaitu ukurannya 5 x 3 cm. Yang ketiga, kalian siapkan HPS yang sudah dipotong dengan ukuran 5 x 31,5 cm. Yang keempat, kalian siapkan paku. Yang kelima, siapkan spidol. Yang keenam, kalian siapkan lem. Yang ketujuh, kayu penyangga, ukuran bisa disesuaikan. Yang kedelapan, kalian siapkan kardus 10 x 63 cm, bisa lebih. Yang kesembilan, boneka penggerak atau bisa menggunakan objek lain. Nah, itu alat dan bahan. Sekarang kita masuk ke cara pembuatan. Oke, kita masuk ke cara pembuatan. Yang pertama, kalian gabungkan triplek dan kardus menggunakan lem. Yang kedua, kardus dan triplek yang sudah digabungkan, kalian tambahkan kayu penyangga berbentuk huruf T seperti ini. Nah, setelah itu, supaya tidak goyang, kalian kasih alas bawahnya. Nah, sekarang karton yang sudah dipotong sebanyak 20, kalian kasih angka 1-10 dan min 1-min 10. Dan kalian membedakan untuk nilai 0 sebagai titik pusat warnanya. Boleh warna apapun untuk membedakan. Setelah itu, kalian tempelkan HVS ukuran 5 x 31,5 cm tadi di atasnya sebagai pembeda antara angka dengan titik angkanya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara memperagakan atau pembahasan soal penjumlahan. Aturannya yang pertama, jika muatan positif itu sama dengan nilainya 1. Muatan negatif juga 1 nilainya. Nah, jika dua-duanya digabung, maka nilainya 0. Artinya muatan positif dan muatan negatif yang berdekatan itu nilainya 0. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Saya mempunyai soal 5 ditambah 4. Maka sekarang ambil 5 muatan positif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu, karena operasi penjumlahan, maka kalian tambahkan lagi 4 muatan positif. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kalian hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka hasil dari 5 ditambah 4 yaitu 9 muatan positif. Nah, sekarang masih soal penjumlahan, yaitu 4 ditambah negatif 2. Sekalian ambil 4 muatan positif. 1, 2, 3, 4. Karena operasi penjumlahan, maka kalian tambahkan 2 muatan negatif. 1, 2. Aturannya, jika berpasangan maka nilainya 0. Maka ini nilainya 0. 1, 2. Nilainya 0. Sisa 2 muatan positif. Maka 4 ditambah negatif 2 itu 2. Oke, soal selanjutnya masih dalam penjumlahan. Negatif 5 ditambah 9. Maka kalian ambil 5 muatan negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, karena operasi penjumlahan, maka kalian tambahkan 9 muatan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena aturannya jika berpasangan nilainya 0, maka sisanya yaitu
positif 4. 1, 2, 3, 4. Jadi negatif 5 ditambah 9 itu hasilnya 4. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu negatif 7 ditambah negatif 5. Kalian ambil 7 muatan negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena operasi penjumlahan, maka ditambah negatif 5. Muatan negatif 5 itu 2, 3, 4, 5. Dan hasilnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka negatif 7 ditambah negatif 5 yaitu negatif 12. Oke, kita masuk ke operasi pengurangan. Aturannya masih sama jika muatan negatif nilainya 1 dan muatan positif nilainya juga 1. Jika berpasangan maka nilainya 0. Nah, saya punya soal 9 dikurang 4. Maka kita ambil 9 muatan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena dikurangi, maka kita kurangi 4 muatan positif. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 muatan positif. Jadi 9 dikurangi 4 itu 5. Masih soal pengurangan, yaitu 4 dikurangi negatif 3. Kalian siapkan atau ambil 4 muatan positif. 1, 2, 3, 4. Karena operasi pengurangan, maka diambil 3 muatan negatif. Karena tidak ada muatan negatif, kita tambahkan 3 muatan netral. Tiga muatan netral. Setelah itu kita ambil 3 muatan negatifnya. Maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya 7 positif. Maka 4 dikurangi negatif 3 yaitu positif 7. Soal selanjutnya, negatif 6 dikurangi negatif 3. Maka kita ambil muatan negatif sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena operasi pengurangan, maka diambil negatifnya 3. 1, 2, 3. Maka hasil dari negatif 6 dikurangi negatif 3 yaitu negatif 3. Soal selanjutnya, negatif 4 dikurangi 4. Nah, kita ambil 4 muatan negatif. 1, 2, 3, 4. Karena operasi pengurangan, maka diambil 4 muatan positif. Karena muatan positifnya nggak ada, kita tambahkan 4 muatan netral. 1, 2, 3, 4. Ini 4 muatan netral. Lalu kita ambil muatan positifnya 4. Nah, maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka negatif 4 dikurangi 4 yaitu negatif 8. Oke, sekarang kita masuk ke operasi perkalian. 2 dikali 5. 2 itu faktor kali dan 5 adalah bilangan yang dikalikan. Maka kita ambil 2 kelompok muatan positif dan tiap kelompoknya itu ada 5 muatan positif. Maka kita 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 2 kelompok muatan positif, maka total seluruhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 2 dikali 5 itu adalah 10.
Soal selanjutnya, negatif 2 dikali 3. Negatif 2 adalah faktor kali, 3 adalah bilangan yang dikalikan. Maka kita ambil dua kelompok muatan positif, tiap kelompoknya berjumlah 3 muatan. 1, 2, 3. Kelompok 1. 1, 2, 3. 2 kelompok. Maka jumlah hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 muatan positif. Karena faktor kalinya negatif, maka kita tukar menjadi negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 6 muatan negatif. Maka negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6. Soal selanjutnya yaitu negatif 4 dikali negatif 2. Maka kita ambil 4 kelompok muatan negatif dan tiap kelompoknya berjumlah 2 muatan negatif. 1, 2. Kelompok 1. 1, 2. Kelompok 2. 1, 2. Kelompok 3. 1, kelompok 4. Nah, di sini udah ada 4 kelompok muatan negatif yang berjumlah 2 tiap kelompoknya. Maka jumlah keseluruhannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total keseluruhannya itu adalah 8. Karena faktor kalinya itu negatif, maka kita tukar menjadi positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka negatif 4 dikali negatif 2 itu adalah 8. Selanjutnya kita ke operasi pembagian. 8 dibagi 4. 8 adalah bilangan yang dibagikan. 4 adalah faktor bagi. Nah, sekarang kita ambil 8 muatan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah ada 8 muatan positif. Lalu karena operasi pembagian maka kita pisahkan sebanyak 4 kelompok secara adil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, diketahuilah bahwa tiap kelompoknya itu memiliki 2 muatan positif. Maka 8 dibagi 4 itu adalah 2. Soal selanjutnya, negatif 9 dibagi 3. Maka kita ambil 9 muatan negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena operasi pembagian maka kita pisahkan sebanyak 3 kelompok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, diketahuilah bahwa setiap kelompok itu memiliki 1, 2, 3, 3 muatan negatif. Maka negatif 9 dibagi 3 itu adalah negatif 3. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Negatif 12 dibagi negatif 2. Maka kita ambil 12 muatan negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Negatif 12 adalah bilangan yang dibagikan. Negatif 2 adalah faktor baginya. Maka kita pisahkan menjadi 2 kelompok secara adil. Nah, diketahuilah bahwa setiap kelompok itu memiliki 6 muatan negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena faktor baginya itu negatif, maka kita tukar menjadi positif. Nah, maka hasilnya adalah 6. Negatif 12 dibagi negatif 2 itu adalah positif 6. Nah, oke, sekarang kita masuk ke cara memperagakan menggunakan garis bilangan. Kita masuk ke penjumlahan. Saya punya soal 5 ditambah 3. Maka kita simpan boneka penggerak di titik 0 menghadap kanan dan maju menuju angka 5. Setelah di angka 5,
Karena operasi penjumlahan, maka kita maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka berhenti di titik 8. Nah, maka hasil dari 5 ditambah 3 itu adalah 8. Nah, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu 4 ditambah negatif 3. Kita simpan penggerak di titik 0 menghadap kanan karena penjumlahan. Nah, kita menuju ke angka 4. Setelah di angka 4, karena bilangan keduanya negatif, maka kita mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, berhenti di titik 1. Maka hasil dari 4 ditambah negatif 3 adalah 1. Oke, soal selanjutnya yaitu negatif 8 ditambah negatif 2. Nah, kita simpan penggerak di titik 0, lalu menghadap bilangan negatif karena bilangan pertamanya negatif. Kita menuju ke bilangan negatif 8. Nah, karena penjumlahan, maka boneka berbalik arah menjadi ke bilangan positif. Karena bilangan keduanya negatif, maka kita mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, maka berhenti di titik negatif 10. Negatif 8 ditambah negatif 2 adalah negatif 10. Soal selanjutnya, negatif 4 ditambah 6. Maka kita simpan di titik 0 penggeraknya, lalu menghadap ke bilangan negatif, menuju ke negatif 4. Nah, setelah di negatif 4, boneka berbalik arah menuju bilangan positif karena operasi penjumlahan. Lalu boneka maju sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka berhenti di titik 2. Maka hasil dari negatif 4 ditambah 6 adalah 2. Oke, sekarang kita masuk ke operasi hitung pengurangan. Nah, saya mempunyai soal 7 dikurangi 3. Maka kita simpan penggerak di titik 0 menghadap kanan menuju ke titik 7, angka 7. Nah, setelah di angka 7, sekarang boneka berbalik karena pengurangan ke bilangan negatif. Karena pengurangan kita balik. Setelah itu maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, maka berhenti di titik 4. Hasil dari 7 dikurangi 3 adalah 4. Soal selanjutnya, 3 dikurangi negatif 4. Maka kita simpan boneka penggerak di titik 0 menghadap ke kanan positif. Lalu maju menuju angka 3. Setelah di angka 3, karena pengurangan maka kita balik arah menuju bilangan negatif. Karena bilangan keduanya negatif, maka kita mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Dan berhenti di titik 7. Maka 3 dikurangi negatif 4 adalah 7. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya. Negatif 8 dikurangi negatif 4. Maka kita simpan boneka penggerak di titik 0 menghadap ke negatif, lalu kita menuju ke negatif 8. Setelah di negatif 8, kita mundur sebanyak 4 langkah karena bilangannya negatif. 1, 2, 3, 4. Nah, maka berhenti di titik negatif 4. Maka hasil dari negatif 8 dikurangi negatif 4 adalah negatif 4. Soal selanjutnya yaitu negatif 8 dikurang 2. Kita simpan penggerak di titik 0 menghadap ke negatif, kita menuju ke negatif 8. Setelah di negatif 8, karena bilangan keduanya positif, maka kita balik arah dan mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, maka berhenti di titik negatif 10. Maka hasil dari negatif 8 dikurang 2 yaitu negatif 10. Sekarang kita masuk ke operasi perkalian. Saya mempunyai soal 3 dikali 3. Maka
3 kali 3-nya. Kita melompat sebanyak 3 lompatan dan setiap lompatan itu adalah 3. Kita simpan di titik 0 menghadap ke kanan, lompat 3 lompatan dan setiap lompatan itu memiliki 3 langkah. 3 1 2 3 1 2 3. Nah, berarti berhenti di titik 9. Maka 3 kali 3 adalah 9. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu negatif 4 dikali 2. Nah, negatif 4 kali 2-nya berarti kita melompat sebanyak 4 lompatan. Setiap lompatan itu memiliki 2 langkah. 1 2 3 4. Nah, maka berhenti di titik negatif 8. Maka negatif 4 dikali 2 yaitu negatif 8. Nah, sekarang kita masuk ke operasi pembagian. Saya punya soal 10 dibagi 2 ya. 10 dibagi 2, kita simpan di titik 0 menghadap ke positif. Untuk mencapai ke angka 10, kita perlu berapa lompatan? Dengan menggunakan 2 langkah setiap lompatannya ya. 1 2 1 langkah. 1 2 2 langkah. 1 2 3 langkah. 1 2 4 langkah. 1 2 5 langkah. Maka untuk mencapai ke titik angka 10 kita memerlukan 5 langkah. Berarti 10 dibagi 2 adalah 5. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu negatif 6 dibagi 3. Nah, kita simpan di titik 0. Untuk mencapai ke negatif 6 kita perlu berapa loncatan? Dengan menggunakan 3 langkah. 1 2 3. 1 2 3. Nah, untuk mencapai ke titik negatif 6 itu ada 2 loncatan. Karena di wilayah negatif, maka hasilnya adalah negatif 2. Oke, soal selanjutnya yaitu negatif 10 dibagi negatif 5. Nah, simpan di titik 0 menghadap negatif. Karena bilangan keduanya positif, maka kita harus mundur. Untuk mencapai ke 10, kita perlu berapa loncatan ya? Nah, kita hitung. Setiap loncatannya itu adalah 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini di wilayah positif, jadi hasilnya positif. Maka ini hasilnya berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Ada 2 langkah. Maka hasilnya adalah negatif 10 dibagi negatif 5, yaitu 2. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai cara membuat dan cara memperagakan alat peraga muatan listrik dan garis bilangan pada operasi hitung bilangan bulat. Sekian, semoga bermanfaat.